Di Aman kami punya struktur dari pengurus besar, pengurus wilayah, dan pengurus daerah. Struktur ini mengurusin anggota komunitas masyarakat adat sebanyak 2.350-an lebih komunitas masyarakat adat dengan populasi 21 juta jiwa. Soal pandemik di Indonesia berawal dari awal tahun 2020, di mana kami pada saat itu di bulan Maret kami sedang mempersiapkan rapat kerja nasional, dan itu kami batalkan untuk mengantisipasi kekhawatiran-kekhawatiran yang akan muncul di kemudian hari di kampung-kampung. Pada saat itu juga kami kemudian mengambil langkah-langkah mitigasi untuk membendung laju dari penyebaran COVID-19 di komunitas-komunitas masyarakat adat. Sekjen Aman mengeluarkan instruksi kepada seluruh pengurus Aman, seluruh organisasi sayap Aman, para kader, komunitas-komunitas masyarakat adat anggota Aman untuk melakukan tutup total atau karantina yang bermartabat di wilayah adat. Kita sebutnya lockdown. Kita buat portal di kampung ini tidak boleh dari luar yang masuk, dan kita juga dari dalam tidak boleh keluar untuk mengantisipasi terkait dengan wabah COVID ini. Jadi kita buat untuk mengantisipasi itu warga memang sangat pertama ketakutan terkait dengan wabah ini, dan kemudian langkah yang kita lakukan kita tutup, tidak ada akses yang dari luar masuk, dan kita juga tidak boleh keluar. Itu yang langkah kita lakukan. Kami di tahun 2020 seluruh komunitas-komunitas masyarakat adat itu mereka mengikuti instruksi. Makanya dalam kurun Maret 2020 sampai awal tahun 2021, di bulan Februari 2021 itu praktis tidak ada satupun warga masyarakat adat yang meninggal karena COVID. Kebijakan resmi dari pemerintah saat itu belum. Delta lebih buruk. Itu membuat kami di Aman, bagi kami masyarakat adat untuk bekerja lebih ekstra lagi. Pada waktu pandemi, saya ditugaskan untuk menjadi koordinator emergency response atau kita sebut Amankan COVID. Aman membangun tim, kita punya 108 tim Amankan COVID. Tim ini berasal dari pengurus daerah, pengurus wilayah, dan juga dari komunitas. Kebanyakan perempuan adat dan pemuda adat, mereka sangat aktif. Saat itu banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar yang harus pulang. Banyak orang yang bekerja di luar harus pulang kembali ke Toraja. Bagaimana caranya ini? Kemudian diambillah kesepakatan bersama, mereka dikarantina di rumah-rumah tongkonan. Rumah-rumah keluarga tongkonan, kemudian ada yang menyuplai makanannya. Kemudian masyarakat adat bekerja sama, memiliki solidaritas dengan sesama kami masyarakat adat yang tidak memiliki. Kami mengumpulkan beras, kemudian memastikan apalagi orang-orang yang sedang dikarantina itu memastikan bahwa mereka juga mendapatkan makanan. Sebenarnya selama pandemi itu kampung-kampung itu tidak mengalami krisis, dan itu kami buktikan dengan bagaimana kami memproduksi seluruh sumber-sumber pangan yang berasal dari wilayah-wilayah adat. Dan itu termasuk salah satu kontribusi penting dari masyarakat adat kepada negara untuk mempertahankan stabilitas pangan nasional, untuk mempertahankan krisis tidak berkepanjangan, dan yang merasakan krisis itu kan hanya di kota.